seluruh kehidupan makhluk hidup dan hancur leburnya alam semesta secara total dan secara serempak. Kiamat kubra ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni Quran surah At-Takwir ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nah, mari kita baca dan simak baik-baik ayat tentang kiamat kubra. Selanjutnya kita masuk pada periodisasi hari akhir. Yang pertama ada yang disebut dengan Yaumul Ba'ts, artinya adalah hari kebangkitan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan Yaumul Hasr, yaitu hari berkumpulnya manusia, yaitu di padang mahsyar. Lanjut ada yang disebut dengan buku catatan. Nah, di buku catatan ini memuat segala amal perbuatan manusia selama masih hidup yang dicatat oleh malaikat rakib dan malaikat atid. Selanjutnya ada yang disebut dengan Yaumul Hisab atau hari perhitungan dan Yaumul Mizan, yaitu timbangan. Kemudian As-Sirah artinya adalah jembatan, di mana seluruh manusia akan melintasi yang namanya As-Sirah ini atau jembatan. Dan yang terakhir disebut dengan Yaumul Jaza, hari pembalasan, di mana seluruh manusia akan menerima balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka selama mereka hidup di dunia. Setelah manusia dihisab dan ditimbang, maka mereka akan menerima balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka semasa hidup di dunia. Di sini manusia terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah golongan mukmin yang takwa, yakni mereka diberikan balasan yang setara oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga, karena surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang senantiasa beriman, bertakwa dan taat kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 8 sampai dengan 40. Adapun bagi mereka yang selama hidup mengerjakan amal perbuatan jahat, melakukan perbuatan tercela, bermaksiat, kafir, dan hal-hal buruk lainnya, maka mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka, yakni berupa neraka. Hakikat beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Segala perbuatan manusia, yang baik maupun yang buruk, semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat, dan oleh sebab itu maka harus menyadari bahwa sesungguhnya iman kepada hari akhir kita jadikan sebagai landasan utama untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah daripada beriman kepada hari akhir ada beberapa, akan tetapi di antaranya adalah kita senantiasa termotivasi untuk melakukan amal kebaikan secara ikhlas, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa menghindarkan diri kita dari niat-niat yang buruk, apalagi melakukannya. Dan muncul rasa kebencian yang dalam dari diri kita untuk melakukan kemaksiatan. Jadi itu adalah beberapa hikmah daripada beriman kepada hari akhir. Selanjutnya di slide ini kita bisa melihat keterkaitan antara beriman kepada hari akhir
dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Yang terakhir, adapun perilaku mulia dari beriman kepada hari akhir, di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindarkan diri dari segala perbuatan yang munkar. Selanjutnya, membiasakan diri dengan akhlakul karimah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah termotivasi untuk senantiasa bekerja keras, kemudian bertanggung jawab, jujur, dan adil terhadap siapapun. Baik adik-adik sekalian, itulah materi kita hari ini tentang beriman kepada hari akhir, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini kita ambil ibrahnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, semoga tetap semangat dan insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.